Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Kali ini kita akan membahas materi program linier, yaitu tentang bagaimana caranya membuat model matematika dari masalah program linier. Jangan lupa di-subscribe dan di-like videonya. Dan selamat menyaksikan. Model matematika dari masalah program linier. Dalam merancang suatu model matematika, diperlukan langkah-langkah berikut. Jadi, ada 4 langkah untuk membuat model matematika. Langkah yang pertama, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel yang dinyatakan dalam huruf-huruf. Langkah yang ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Dan langkah yang keempat, tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan memaksimumkan atau meminimumkan. Lanjut ke contoh soal. Seorang pemborong mempunyai persediaan sebanyak 200 kaleng cat warna hijau dan 360 kaleng cat warna kuning. Pemborong tersebut dapat orderan untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasikan, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 3 kaleng cat warna hijau dan 6 kaleng cat warna kuning. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 4 kaleng cat warna hijau dan 2 kaleng cat warna kuning. Jika biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp1.000.000 dan setiap kamar tidur Rp700.000, buatlah suatu model matematika dari permasalahan tersebut supaya pendapatan pemborong maksimum. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, kita akan menjawabnya dengan menggunakan langkah-langkah membuat model matematika. Langkah yang pertama, untuk mempermudah dalam membuat model matematika, data atau informasi yang ada ditulis dalam tabel seperti berikut. Jadi kita akan menuliskan apa yang diketahui ke dalam bentuk tabel. Nah, ini bentuk tabelnya. Tadi kan diketahui bahwa pemborong itu mempunyai persediaan cat warna hijau itu sebanyak 200 kaleng. Dan persediaan cat warna kuning itu sebanyak 360 kaleng. Kemudian untuk mengecat satu ruang tamu itu memerlukan 3 kaleng cat warna hijau dan 6 kaleng cat warna kuning. Kemudian untuk satu kamar tidur itu memerlukan 4 kaleng cat warna hijau dan 2 kaleng cat warna kuning. Kemudian untuk satu ruang tamu, pemborong mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.000.000 dan untuk satu kamar tidur sebesar Rp700.000. Nah, kita sudah menuliskannya dalam bentuk tabel, kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menetapkan besaran masalah sebagai variabel-variabel. Nah, misalkan saya mempunyai variabel X dan variabel Y. Misalkan variabel X itu adalah banyaknya ruang tamu, kemudian variabel Y-nya adalah banyaknya kamar tidur. Atau orderan ruang tamu itu sebanyak X unit, dan orderan kamar tidur itu sebanyak Y unit. Nah, langkah yang ketiga, kita akan menuliskan sistem pertidaksamaan dari hal-hal yang sudah diketahui. Nah, coba kita perhatikan pada tabel. Di sini diketahui bahwa cat warna hijau pada ruang tamu itu memerlukan sebanyak 3 kaleng. Kemudian cat warna hijau pada kamar tidur memerlukan sebanyak 4 kaleng. Tadi kan kita sudah menetapkan besaran masalah sebagai variabel. Untuk orderan ruang tamu kan itu dinyatakan sebanyak X unit. Kemudian untuk orderan kamar tidur dinyatakan sebagai Y unit. Maka kita tulis menjadi 3X plus 4Y.
Kemudian, karena jumlah persediaan cat warna hijau itu hanya 200 kaleng, maka tanda ketidaksamaannya artinya lebih kecil dari atau sama dengan. Maka berlaku bahwa 3x plus 4y lebih kecil dari atau sama dengan 200. Kemudian kita perhatikan lagi pada soal untuk cat yang warna kuning. Pada ruang tamu memerlukan sebanyak 6 kaleng, kemudian pada kamar tidur memerlukan sebanyak 2 kaleng. Maka untuk cat warna kuning ini kita tulis menjadi 6x plus 2y. Nah, setelah itu, karena jumlah persediaan cat warna kuning itu sebanyak 360 kaleng, maka tanda ketidaksamaannya yaitu lebih kecil dari atau sama dengan. Maka berlaku bahwa 6x plus 2y lebih kecil dari atau sama dengan 360. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3x plus y lebih kecil dari atau sama dengan 180. Nah, ini ya bentuknya. Kemudian setelah itu kita ingat lagi nih, dengan mengingat bahwa X dan Y menyatakan barang, maka X dan Y tidak mungkin negatif. Nah, untuk menyatakan barang tidak mungkin kan barangnya misalkan negatif 1, artinya tidak ada 1 gitu kan. Enggak, jadi dia wujud, ada wujudnya gitu, jadi tidak mungkin negatif. Maka, nah ini ya pertidaksamaannya, X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu kita akan menentukan fungsi tujuan. Coba kita lihat pada tabel, di sini diketahui bahwa untuk pendapatan yang diterima pemborong untuk orderan satu kali mengecat ruang tamu itu sebanyak 1 juta rupiah dan untuk mengecat satu kali kamar tidur itu sebanyak 700.000 rupiah. Maka, nah, fungsi tujuannya kalau kita tuliskan, nah tadi kan kita sudah menetapkan besaran masalah sebagai variabel. Untuk orderan ruang tamu dinyatakan sebagai X unit dan orderan kamar tidur dinyatakan sebagai Y unit. Maka fungsi tujuannya menjadi fx, y sama dengan 1 juta X plus 700.000 Y. Nah, kita tulis pada halaman berikutnya. Untuk fungsi tujuan, pendapatan yang diterima pemborong untuk orderan X unit ruang tamu dan Y unit kamar tidur adalah maksimum pada fungsi fx, y sama dengan 1 juta X plus 700.000 Y. Nah, dengan kendala, kendalanya tadi ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya yaitu 3x plus 4y lebih kecil dari atau sama dengan 200, 3x plus y lebih kecil dari atau sama dengan 180, x lebih besar dari atau sama dengan 0, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini model matematika dari permasalahan pada contoh soal. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Jangan lupa untuk mencari sumber atau informasi lainnya mengenai materi kita kali ini. Setelah ini ada video lagi, jangan lupa ditonton ya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.